Assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama-sama hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, Ustazah akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis-jenis makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan kesimpulan mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Di mana makhluk hidup terdiri dari yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Oke, di sini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Yang pertama, bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara, di mana manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda, di mana di siang hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga, ada tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Yang keempat, ada kata di sini dan ada kecebong juga. Kecebong bernafas menggunakan insang, sedangkan kata dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Yang kelima, ada cacing. Cacing bernafas menggunakan kulit. Kemudian ada burung. Burung di sini bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Kemudian ada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, di mana makanan berfungsi sebagai sumber tenaga dan pertumbuhan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Di mana di sini lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan memiliki daun berwarna hijau. Warna hijau pada tumbuhan disebut klorofil. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah
di mana zat hara yang dibutuhkan tumbuhan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Kemudian tumbuhan membuat makanan di daun dengan bantuan cahaya matahari. Sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi. Dan kemudian ada hewan kelinci nih memakan wortel untuk mendapatkan energi. Dan ada buaya, harimau, singa, dan ular juga membutuhkan makanan agar tetap hidup, di mana jenis makanannya itu berupa daging atau hewan. Nah, di sini untuk sapi dan kelinci itu memakan makanan dari tumbuh-tumbuhan, di mana disebut sebagai hewan herbivora. Kemudian untuk buaya, harimau, singa, dan ular di sini dia termasuk kategori jenis pemakan daging yang disebut juga dengan karnivora. Yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Di mana bergerak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak aktif, contohnya berjalan dan berlari. Di sini gerak aktif ini adalah gerak berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian gerak pasif. Gerak pasif ini adalah gerak yang tidak berpindah tempat, contohnya jalan di tempat. Bisa juga dicontohkan pada gerakan pada tumbuhan di mana dia bergerak tapi tidak berpindah tempat. Contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan jalan merayap di dinding menggunakan kaki. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan siripnya. Kemudian ada burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Dan ada lagi yaitu ular. Ular ini berjalan dengan cara melata dengan menggunakan perutnya. Apakah tumbuhan bergerak? Ya. Karena apa? Karena tumbuhan juga bergerak tetapi dia tidak berpindah tempat. Di mana gerakan tumbuhan ini disebabkan karena rangsangan berupa sentuhan dan cahaya. Yang keempat, tumbuh. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan berat tubuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, di mana pertumbuhan manusia, untuk manusia ini dimulai dari balita, kemudian menjadi dewasa atau menjadi tua. Kemudian untuk pertumbuhan hewan, contohnya ayam nih. Ayam di mana pertumbuhannya itu dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian dari anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian untuk pertumbuhan tanaman dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman muda, kemudian tumbuh menjadi tanaman dewasa. Yang kelima, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak makhluk hidup. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewannya adalah yang pertama, ayam, yang kedua, itik, yang ketiga ada ikan. Dan masih banyak hewan-hewan yang lain yang dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua, hewan beranak atau vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contoh hewannya adalah yang pertama ada sapi, yang kedua ada kambing, yang ketiga ada kucing. Masih banyak contoh hewan lainnya ya. Yang ketiga, hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak, di mana proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewannya yaitu ikan pari, kuda nil, dan ada beberapa contoh hewan lainnya. Ternyata tumbuhan juga
berkembang biak. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan cara menggunakan biji. Contohnya itu pada tanaman pohon mangga dan cabai. Dan ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas dan spora. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Rangsang merupakan sesuatu yang mempengaruhi kerja organ tubuh. Makhluk hidup peka terhadap rangsang dengan tujuan untuk melindungi diri dari musuhnya atau pengaruh dari luar. Rangsang dapat berupa cahaya, sentuhan, bau, bunyi, dan rasa. Di mana contohnya ini pada manusia ketika melihat sinar matahari, secara otomatis kita akan menutup mata. Kemudian pada tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Kemudian ada juga pada tumbuhan buah pacar Cina akan meletus jika disentuh. Dan pada hewan contohnya yaitu pada kaki seribu di mana akan menggulungkan badannya jika disentuh. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Di mana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surah An-Nahl ayat 114. Sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga anak-anak Ustazah semua dapat memahami dan mengerti yang Ustazah sampaikan hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.